Oke, halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas mesin cuci, terutama yang modelnya adalah top loading. Seperti apa detailnya? Check it out. Oke, mesin cuci yang di samping saya ini adalah mesin cuci dari brand Toshiba dengan spesifikasi yang modelnya itu top loading. Jadi pintunya ini ada di atas. Jadi kan mesin cuci dibagi 3 model nih. Yang pertama top loading, front loading, lalu 2 tabung. Nah, yang paling spesial itu yang front loading. Kenapa? Dia daya putarannya itu beda sama yang top loading sama yang 2 tabung. Kalau yang 2 tabung kan ke atas, yang top loading ini juga ke atas. Kalau front loading dia muternya kayak di depan pintunya gitu. Nah, Toshiba ini hadir dengan beberapa fitur, terutama untuk yang cuacanya lagi panas kayak gini nih. Kan biasanya pakaian kalau misalnya cuaca lagi panas, banyak banget debu-debu yang bertempelan tuh. Dan gak cuma itu, kalau ada debu-debu, misalnya tetangga kita punya peliharaan nih, kan biasanya ada bulu-bulu gitu ya. Nah ini juga khusus banget buat dimasukin sini tuh jadi gampang hilangnya. Nah detail spesifikasinya itu, kalau dia ini hadir dengan 7 kilo untuk kapasitasnya. Ditambah lagi ada beberapa fitur yang emang dikhususkan untuk baju-baju yang lembut, yang khusus buat kayak serat-seratnya tuh halus gitu. Jadi kalau misalkan mesin cuci yang biasanya itu kan nggak ada adjustable kayak settingannya, dia nggak ada, dia cuma muter-muter aja gitu. Nah kalau di sini itu ada, jadi kita dikasih keleluasaan untuk milih modenya tuh mau kayak gimana, kayak bajunya tuh mau yang lembut atau kasar. Jadi bahannya tuh jadi nggak gampang rusak. Oke, kita bahas dari fitur yang pertama. Itu ada di bagian pintunya, yaitu dia terbuat dari kaca. Nah ini nggak sembarang kaca, dia dari tempered glass, jadinya nggak mudah rusak. Udah gitu, karena dia tempered glass, dia mudah nih untuk ditambahin aksesorisnya. Kalau di Toshiba yang seri ini, dia ditambahin seperti corak-corak yang putih-putih ini. Nah ini nggak cuma sembarangan corak, dia ini juga memberikan fitur kalau dia kan saat pencucian biasanya kan terciprat air. Nah, embun dan uap airnya itu nggak langsung menempel pada kacanya ini, jadi dia langsung turun gitu. Jadinya kita tetap bisa melihat pakaian yang di dalamnya berprosesnya seperti apa. Dan yang kedua adalah ini dia. Lihat, dia nggak langsung kalau Toshiba menyebutnya gubrak nih, seperti yang di sini. Mesin cuci dengan anti gubrak. Jadi pintunya ini sudah halus, kayak soft lah gitu waktu nge-close-nya. Jadi kalau misalkan customernya buru-buru gitu ya, dia kan biasanya dibanting gitu ya. Nah kalau mesin yang tanpa pengereman seperti ini, dia biasanya langsung gubrak. Nah kalau ini kan kaca, jadi kalau langsung gubrak gitu ada resiko untuk pecahnya. Oke, kita lanjut ke yang fitur yang keduanya, yaitu filternya. Itu ada di bagian dalam. Ini dia cara bukanya, tinggal ditekan aja, baru kita tarik. Filternya di sini difungsikan untuk yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada kayak customer punya tetangga atau dia emang pelihara binatang gitu. Nah bulu-bulunya itu akan nyangkut di sini. Cara melepasnya ini kan perlu untuk dibersihkan. Nah dibersihkannya gampang, jadi tinggal ditarikin aja. Aduh, tarik. Bulu semua akan masuk ke dalam sini. Mekanismenya, jadi saat mesin cucinya berputar, sebagian airnya bekas dari tabrakan dari bajunya itu akan masuk ke sela-sela pori-pori yang ada di tabungnya. Lalu dari situ dia akan diarahkan ke dalam, masuk dalam sini nih. Airnya yang bersih akan keluar, yang kotoran-kotoran yang akan tersangkut di bagian dalamnya sini. Oke, kita pasang lagi. Nah, lalu dalam kemasannya juga disediakan yang pertama adalah selang inlet. Jadi fungsinya untuk nanti ini dicolokkan ke bagian belakang, lalu yang bagian ada skrupnya itu masuk ke keran airnya. Saya akan contohkan. Kalau yang bagian belakang akan seperti ini. Iya, oke, masuk. Nah, lalu yang bagian sininya itu dicolokkan ke bagian selang untuk inletnya. Nah, pastiin untuk para teknisi, jadi ada 2 filter di sini. Yang pertama ada di bagian inlet yang nempel di bodi dari si mesin cucinya. Nah, inletnya, filternya ada di sini, kelihatan? Oke. Lalu yang kedua, dia ada di bagian dalamnya yang tadi kita sudah sempat bahas ya. Nah, itu juga difungsikan untuk memfilter si
air untuk supply ke mesin cucinya. Kenapa itu saya sampaikan? Karena beberapa mesin cuci, termasuk mesin cuci ini, dia akan ngebaca pressure dari income airnya. Kalau misalkan airnya itu kurang, dia akan memberikan kode errornya. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu nih. Biasanya mesin cuci itu cuma di situ aja penyakitnya. Kalau nggak error si air income airnya, ada juga dari voltase tegangannya. Jadi dua hal itu wajib banget teknisi sampaikan untuk ke customer. Tolong diperiksa dulu. Terus tegangannya pastiin di 220 volt. Dan nggak cuma itu, karena mesin cuci ini udah pasti, dia itu kakinya kan motornya berputar. Udah pasti ada goyangan nih. Jadi kita wajib banget buat setting supaya kakinya nggak goyang-goyang. Saya contohkan ya, kan dia berputar nih. Udah pasti nanti akan goyang-goyang seperti ini nih. Jadi kita adjustable di bagian kakinya. Saya contohin ya. Di kakinya ini kita bisa putar untuk dia supaya rata dengan tanah. Nah, lalu kita kencengin skrupnya dan selesai. Jadi dia tidak mudah goyang-goyang. Ini nggak cuma untuk menjaga goyangannya, tapi juga menjaga posisi awal saat pencucian mesin cucinya, jadi nggak goyang-goyang. Ditambah lagi, dia juga tidak mengeluarkan suara berisik. Karena kalau misalnya goyang-goyang, dibuk-dibuk, itu kalau misalnya kakinya nggak sejajar, udah pasti nanti suaranya pasti ada gedubak-gedubuknya. Nah, kalau itu udah semua terlaksana, pastiin untuk customernya kita ajari cara pemakaiannya. Jadi di bagian sini ada 4 preset untuk dia setting manual, 2 preset untuk dia setting otomatis. Kayak contohnya water level, lalu preset, set, dan proses ini digunain untuk mengatur pertama water levelnya, lalu lamanya dia melakukan perendaman atau pencucian atau pengeringan, ditambah lagi mode dari daya putarnya itu. Jadinya kita bisa atur 3 hal nih. Yang pertama, airnya mau banyaknya seperti apa, berapa lama, dan kekuatan dari mesinnya itu sendiri. Nah, kalau yang otomatis dia cukup mudah. Jadi tinggal di sini udah siap ini. Kayak regular, jeans, blanket, lalu heavy wash. Nah, ini semua tinggal kita pilih aja di sini. Tinggal pencet choose 1, 2, 3 atau ke bawah-bawahnya, baru nanti tinggal pencet start gitu. Tapi kalau untuk yang manual, kita harus preset satu-satu, kayak water levelnya. Kalau udah oke, lalu kita pencet set, dan lamanya pemutaran baru kita pencet lagi set gitu. Nanti kita wajib banget buat pencet start untuk memulai prosesnya. Kita lanjut ke bagian displaynya. Nah, di sini ada indikatornya. Nanti semua mode yang kita pencet pilih di sini nanti akan tampil di sini indikatornya. Ini semua wajib banget disampaikan ke customer. Kenapa? Karena customer belum tentu punya ilmu seperti yang kita punya. Jadi wajib banget kita sampaikan itu supaya dia lebih paham dengan produknya, ditambah lagi dia lebih apresiasi dari kerjanya teknisi gitu. Oke, itu aja tentang Toshiba ini. Untuk berita yang lain-lainnya tolong dipastiin update terus. Kenapa? Karena ilmu kita itu nggak berhenti di satu produk aja. Teknologi soal elektronikal itu banyak banget dan cepat banget buat perkembangnya. Terus belajar untuk teknisi, dan see you and bye-bye.